Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Kelas 10 dan kelas 11. Mudah-mudahan hari ini kalian dalam keadaan sehat, semangat, dan siap untuk belajar. Anak-anak sekalian, hari ini Bapak sengaja meminta waktu kepada Bapak Ibu Wali kelas untuk menggantikan Bapak Ibu Wali kelas dalam rangka Bapak akan menyampaikan sosialisasi kriteria kenaikan kelas tahun pelajaran 2021-2022. Namun sebelumnya, Bapak mengingatkan hari ini hari Senin, bagi yang belum presensi di Akas Semanti, silahkan kalian terlebih dahulu presensi, dan jangan lupa karena hari ini hari Senin, maka temanya adalah cinta tanah air. Ya, silahkan kalian presensi selfie atau swafoto yang menunjukkan kalian berkegiatan atau menunjukkan kalian cinta tanah air. Baiklah anak-anak sekalian, setelah Bapak mengingatkan tentang presensi, maka kita langsung ke materi pada pagi hari ini, pembinaan wali kelas, tentang sosialisasi kriteria kenaikan kelas. Setiap siswi SMA Negeri 3 Depok nanti berhak untuk naik kelas ya setiap tahunnya, biasanya di bulan Juni. Nah, siapa mereka yang naik kelas? Tentu saja mereka yang sudah memenuhi kriteria kenaikan kelas. Kalau begitu pertanyaannya, apa saja kriteria kenaikan kelas di SMA Negeri 3 Depok? Kriteria pertama yaitu menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester pada tahun pelajaran yang diikuti. Ya, 2 semester ini berarti yang dimaksud adalah semester ganjil dan semester genap. Artinya, kalian harus menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester tersebut. Tidak boleh tidak akan naik kelas ya, jika kalian hanya belajarnya hanya 1 semester, ya, baik semester 1 saja maupun semester 2 saja. Nah, kemudian bukti bahwa kalian sudah menyelesaikan seluruh program pembelajaran adalah kalian memiliki laporan hasil belajar peserta didik atau bisa disingkat dengan LHBPD, ya, punya nilai rapot, dan kemudian juga kalian akan harus mempunyai laporan pendidikan karakter. Nah, laporan pendidikan karakter inilah yang mungkin baru ya di setiap hari Senin sampai Jumat pagi hari kalian presensinya harus mencerminkan kalian menempuh atau melaksanakan pendidikan karakter ya, yang setiap Senin ada cinta tanah air, setiap hari Selasa literasi, setiap hari Rabu itu ada olahraga, hari Kamis itu membaca kitab suci, kemudian hari Jumat ada yang tematik dan ada yang juga membaca kitab suci. Kriteria kedua, deskripsi sikap sekurang-kurangnya minimal baik. Ya, jadi kalau dinilai sikap itu biasanya nanti ada nilai A amat baik, nilai B baik, dan nilai C cukup. Nilai baik itu jika memenuhi indikator kompetensi sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. Ya, jadi nanti Bapak Ibu Guru selain akan memberikan penilaian kalian, penilaian pengetahuan, juga akan memberikan nilai pengetahuan, nilai keterampilan, dan yang pastinya juga akan memberikan nilai sikap. Nah, oleh karena itu kalian harus memperbaiki. Ya, kalau misalnya sudah baik berarti diperbaiki lagi. Kalau belum baik berarti harus diperbaiki. Yaitu tentang sikap kalian yang harus minimal baik. Jangan sampai nanti Bapak Ibu gurunya memberikan nilai kalian cukup. Kalau sebagian besar Bapak Ibu guru memberikan nilai kalian cukup, berarti kriteria kedua tidak terpenuhi. Oke, lanjut ke kriteria ketiga.
Deskripsi kegiatan ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan minimal baik sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. Deskripsi kegiatan ekstrakurikuler, ya nanti berarti ada kegiatan kepramukaan, ya itu ekstrakurikulernya yang ekstrakurikuler wajib saja, yaitu pramuka, itu harus memperoleh nilai minimal baik. Nah, bukannya ini sudah beberapa minggu tidak ada kegiatan pramuka, betul, di masa pandemi, nanti bentuk kegiatannya tentu saja disesuaikan dengan kegiatan dengan situasi kondisi. Dan biasanya untuk SMA 3 tradisinya adalah pengambilan nilai itu dalam sistem blok. Sistem blok itu artinya beberapa kegiatan disatukan dalam beberapa hari, misalnya dalam 2 hari saja. Itu untuk merapel kegiatan dalam 1 semester. Kriteria keempat, dan inilah yang biasanya paling banyak siswa tidak naik itu karena kriteria keempat. Tidak memiliki lebih dari 2 mata pelajaran yang masing-masing nilai pengetahuan dan atau keterampilannya di bawah KKM. Ya, jadi kalimat pertama kita cerna dulu. Tidak boleh memiliki lebih dari 2 mata pelajaran. Berarti kalau cuma 2 mata pelajaran yang di bawah KKM itu masih naik, atau masih lolos untuk kriteria keempat. Tapi kalau sudah di atas 2, berarti 3, 4, dan seterusnya, berarti tidak memenuhi kriteria keempat. Ya. Jadi dari nilai pengetahuan dan atau keterampilan di bawah KKM. Jadi misalnya begini nanti, matematika, nilai pengetahuannya dapat 70, nilai keterampilannya juga 70. Nah, itu berarti dihitungnya adalah 1 mata pelajaran. Walaupun pengetahuannya nilainya di bawah KKM dan keterampilannya di bawah KKM. Ya, mengingatkan juga KKM untuk SMA Negeri 3 kelas 10 dan kelas 11 termasuk kelas 12 KKM-nya adalah 75. Ya. Jadi kalau tadi saya menyebutkannya 70 artinya di bawah KKM. Oke, kita lanjut kalimat yang kedua. Apabila ada mata pelajaran yang tidak mencapai ketuntasan belajar pada semester ganjil dan atau semester genap, nilai akhir diambil dari rata semester ganjil dan genap pada mata pelajaran sama pada tahun pelajaran tersebut. Contohnya begini, misalnya matematika pada semester 1 mendapatkan nilai 70, kemudian di semester 2 mendapatkan nilai 80, berarti di rata-rata dulu. Rata-ratanya berarti 75. Kalau rata-ratanya 75, berarti pas dengan KKM atau tidak dihitung sebagai nilai di bawah KKM. Jadi, nantinya kalau kalian memiliki nilai di semester ganjil, nilai tersebut di bawah KKM, maka kalian harus berjuang keras untuk bisa menambal atau menambah kekurangan. Ya, tadi misalnya 70 berarti kurangnya 5. Nah, kurangnya 5 ini harus kalian dapatkan di semester kedua. Jadi, bukan hanya di atas KKM di semester 2-nya, tapi harus melebihkan 5 poin. Karena tadi istilahnya ngutang di semester 1 atau semester ganjil. Oke, kita lanjut ke kriteria kelima. Ketidakhadiran siswa tanpa keterangan atau ALPA maksimal 10% dari jumlah hari efektif dalam 1 tahun pelajaran. Nah, kita sudah menghitung jumlah hari efektifnya. Di semester ganjil itu ada 109 hari dan di semester genap ada 98 hari. Terus jumlah hari efektif itu yang seperti apa? Hari semua kegiatan sekolah yang melibatkan siswa, ya, yang melibatkan siswa itu dihitung sebagai sebagai hari efektif. Walaupun ujian itu dianggap hari efektif. Walaupun kelas meeting di jeda tengah semester itu juga hari
efektif. Walaupun hanya upacara, itu juga upacara, bahkan upacara online, itu juga hari efektif. Di mana kalian diminta absen, diminta presensi, berarti itu adalah hari efektif. Nah, ketika dihitung 10%-nya dari 109 hari, itu adalah 11 hari, dan di semester genap ada 98 hari, 10%-nya berarti ada 10 hari. Ya. Jadi di semester ganjil presensi absensi alpanya tidak boleh lebih dari 11 hari, dan di semester genap tidak boleh dari 10 hari. Ya. Kemudian kita lihat beberapa simulasi. Ini misalnya namanya si Fulan, kelasnya 10 MIPA 1. Mudah-mudahan di kelas MIPA 1 nggak ada yang namanya Fulan ya. Karena ini namanya tadi asal ngetik gitu ya. Kita lihat kriteria 1 menyelesaikan seluruh program pembelajaran. Semester ganjil ada, semester genap ada, semester 1 dan semester 2 ada. Kemudian deskripsi sikap sekurang-kurangnya baik, dapat B di memenuhi indikator. Kemudian deskripsi ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan dapat nilai C, tidak memiliki lebih dari 2 mapel, semuanya aman, nilainya bagus-bagus misalnya. Ketidakhadiran siswa tanpa keterangan alfa, ya, alfanya di semester 1 4 dan di semester genapnya 5. Apakah Fulan dalam hal ini di simulasi pertama ini akan naik kelas? Kalau dilihat dari data yang ada, maka si Fulan ini nggak naik kelas. Kenapa nggak naik kelas? Karena pada kriteria ketiga, ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan harusnya minimal B, tetapi si Fulan ini mendapatkan nilai C. Sehingga pada kasus ini, pada simulasi yang pertama, si Fulan tidak naik kelas. Kita lihat simulasi yang kedua. Pada simulasi yang kedua, ini kriteria 1, rapot semester 1 dan semester 2-nya, semester ganjil dan genapnya ada. Kemudian nilai sikapnya dapat B minimalnya, kemudian nilai pramukanya dapat B, tapi di semester pada kriteria keempat tidak memiliki lebih dari 2 mata pelajaran yang masing-masing nilai pengetahuan dan keterampilan di bawah KKM. Kita lihat nilainya di situ. Matematika di semester ganjil dapat 70 dan semester kedua atau semester genap matematikanya 80. Untuk kehadiran di situ aman ya. Semester ganjilnya 1 kali alfa, semester 2-nya 4 kali alfa. Berarti di situ matematikanya tadi yang kriteria keempat dapat 70 dan 80 nanti dirata-ratakan dulu. Jadi rata-rata 70 dan 80 berarti 75. Berarti kalau 75 berarti tidak ada nilai yang di bawah KKM. Berarti dalam kasus ini, dalam simulasi yang kedua, Fulan dinyatakan naik kelas. Kita lihat simulasi yang ketiga. Simulasi yang ketiga, ya kita mulai berpikir kritis ya, kritis. Kriteria 1 nggak ada masalah. Kriteria kedua aman. Kriteria 3 oke. Kriteria keempat oke. Kriteria kelima oke. Tadi untuk kehadiran siswa tanpa keterangan alfa maksimal 10%. Maksimal 10% semester ganjil itu 11 hari dan semester genap itu adalah 10 hari. Berarti Fulan dalam hal ini kelebihan alfanya sehingga tidak memenuhi kriteria yang kelima. Berarti dalam hal ini Fulan dinyatakan tidak naik kelas. Berikutnya kriteria berikut simulasi berikutnya, simulasi kelima. Kriteria 1 aman, punya nilai rapot semester 1, semester ganjil dan semester genap.
kemudian deskripsi sikap sekurang-kurangnya baik, dapat B. Kemudian deskripsi kegiatan ekstrakurikuler, kepramukaan juga dapat B. Kriteria 1, 2, 3, nggak masalah. Kita lihat kriteria yang keempat, tidak memiliki lebih dari 2 mata pelajaran yang masing-masing nilai pengetahuan dan atau keterampilan di bawah KKM. Kita lihat pertama, sejarah. Sejarah semester ganjil dapat 65, semester genapnya dapat 70. Kalau dirata-ratakan di 67,5, berarti 1 nilai di bawah KKM mata pelajaran sejarah. Mata pelajaran sejarah. Kemudian pelajaran kedua, matematikanya 70 di semester ganjil, dan di semester genapnya matematikanya 68. Kalau di rata-rata baru 69. Ya. Berarti sudah ada 2 mapel yang tidak memenuhi KKM, sejarah matematika. Kita lihat mapel ketiga, bahasa Indonesia, 78 di semester ganjil, dan semester genapnya 65. Berarti kalau di rata-rata ini kurang dari 75. Berarti ada 3 mapel yang di bawah KKM, yaitu sejarah, matematika, dan bahasa Indonesia. Oleh karena itu, berarti Fulan dalam hal ini tidak memenuhi kriteria keempat. Maka, kalau tidak memenuhi kriteria keempat, maka si Fulan dalam hal ini dinyatakan tidak naik kelas. Simulasi berikutnya. Kriteria 1, 2, 3 nggak ada masalah. Kriteria kelima juga tidak ada masalah. Kita lihat kriteria keempat. Pelajarannya sejarah, P itu maksudnya pengetahuan, dan K itu artinya keterampilan. Kemudian di semester ganjil, dua-duanya di bawah KKM, dan di semester genap, dua-duanya pun masih di bawah KKM. Ketika di rata-rata pastinya masih di bawah KKM, tetapi ini kedua-duanya ya di semester ganjil dan genap ini adalah dua-duanya adalah sama-sama pelajaran sejarah. Berarti dihitungnya hanya 1 mata pelajaran yang di bawah KKM. Kan pengetahuannya di bawah KKM, keterampilannya di bawah KKM. Iya, betul bahwa pengetahuan dan keterampilan dua-duanya di bawah KKM, tetapi masih dalam 1 pelajaran yang sama, maka dianggap atau dinyatakan bahwa yang di bawah KKM hanya 1 mata pelajaran. Jadi bukan nilainya yang dilihat, tetapi pelajarannya yang di bawah KKM itu ada berapa mata pelajaran. Nah, dalam hal ini, Fulan memiliki 1 mata pelajaran di bawah KKM untuk kriteria yang keempat, ya, jadi masih memenuhi kriteria, maka dalam hal ini Fulan dianggap atau dinyatakan naik kelas. Nah, demikian anak-anak sekalian penjelasan tentang kriteria kenaikan kelas ya. Ada 5 kriteria dan mudah-mudahan kalian bukan hanya hafal ya, tetapi kalian dapat membuat target, kalian dapat membuat rencana sehingga tidak perlu kalian bersusah payah atau tidak perlu khawatir kriteria 1 terpenuhi atau tidak, kriteria 2, 3, 4 dan seterusnya terpenuhi atau tidak. Selama kalian bersungguh-sungguh, Bapak yakin kalian akan mampu hanya tidak hanya sekedar naik kelas ya, tetapi kalian mencatatkan prestasi yang baik. Ya. Kalau cuma ngejar nilai, melampaui KKM itu target terendahnya itu ya, tapi kalian harus bercita-cita nilainya misalnya harus berpredikat A. Kemudian kalau tadi di pramuka dan sikap itu minimal B, kalian juga harus dapat A. Ya. Kemudian kalau presensi tadi, absensinya masih dalam tanda kutip ditoleransi sampai 10%, kalian nggak butuh 10%. Kalian kalau bisa di rapat kalian nanti atau di catatan presensi kalian ada alfanya itu adalah 0 gitu ya. Jadi tidak ada, bahkan sakitnya nggak ada, izinnya nggak ada, artinya kalian jadi anak yang selalu masuk ke
sekolah atau dalam hal ini proses pembelajaran. Nah, anak sekalian, demikian penjelasan untuk kriteria kenaikan kelas. Terima kasih atas waktunya. Selamat belajar pada agenda belajar berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.